mendatangkan duet Ajax, The Light dan Mazrou. Yuhu. Pembelian yang yuhu ya. Yuhu tapi nggak tahu. Yuhu. MU masih akan menang lah. Walaupun akan tough game. Selisih 3 kalau nggak 4 lah ya. Itu toughnya ini sekarang kan. Lu tahu nggak fans Uganda, fans MU di Uganda tuh berdoa bersama aja menjelang musim baru ini. Kalau Ten Hag bisa mengaplikasikan apa yang pertontonkan di Ajax Prime pada saat itu, menurut gue MU akan cukup menyenangkan untuk ditonton, cukup menghibur lah dibanding kita compare musim lalu ya, dibanding musim lalu yang masih meraba-raba. Dan bakal juara lah ya. Udah jauh kalau itu, susah kalau itu, jauh. Halo. Maju banget duduknya anjing. Halo. Kembali menyapa warga Manchester bagian merahnya. United siap bergaya kembali. Bagian kami semua. Bagian kami. Selengkapnya di obrolan bola anak renta. Ngobrol santai, bahas bola, tak pikirin mandor, cek sana, cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Pi, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. United nih bos. Ayo dong. Lama nggak 3 Ayo dong. Gila, gue dikerumunin fans United ini. Kali ya Sap ya. Ya kali. Belanja udah, pindahin tim udah. Dari Amsterdam dipindahin ke Manchester. Gila. Iya kan. Untuk mengulang kejayaan. Manchester oranye nih bos. Di sini nama Ajax ya? Manchester Oranje cabang. Cabang. Tim cabang. Ini kayak pas pelatihnya si ini ya, siapa? Van Gaal ya? LVG. Lumayan banyak. Enggak, tapi emang rata-rata pelatih kayak gitu kok. Kalau Van Gaal lebih Belandanya. Belanda semua. Si Arsene Wenger juga Prancis semua dulu, Arsenal banyak main Prancis. Kenapa cenderung gitu ya? Michel nih dulu deh WhatsApp-nya. Henry dari zamannya Henry udah mau. Emang cocok sama karakter. Nasri kalau yang muda-muda. Emang cocok sama karakter pelatih. Emang kali ya. Iya pasti. dulu kali. Chemistry lah. Perkenalan dulu. Udah ada kontak WA-nya. Dari federasi. Perkenalan. Kita intermezzo aja tadi. Oh iya, bahas dikit ya. Pasti. Oh perkenalan dulu maksudnya. Iya, apa nggak usah ya? Perkenalan deh. Udah. Halo. Nama saya M. Alsyaf. M-nya apa? Marco. Muhammad Alsyaf. Utusan dari Kong Media untuk memandu jalannya acara. Di sebelah saya ditemani oleh siapa? Nama gua kata Kiki Cumi. Apa tuh? Cumi, nggak tahu Cumi. Waktu itu gara-gara tangan gue Tangan lu hitam-hitam. hitam-hitam. Dia Iya, bilang iya. Cumi-cumi. Cumi-cumi. Iya. Dinamain dia Cumi jadi sekarang. Cumi Alwi. Jelas tuh anak ya. Di seberang pojok ada siapa? Gua M Raffi berarti kalau M. gitu. Raffi. M-nya Mazrui. Mazrui. Di sebelah kiri ada siapa? M Avatar. Tapi mirip lu ya, rambut lu ya. Emang iya ya? Iya, Mazrui. ya. Kan ke atas gitu keriting dia. Oh Nana kali yang mirip gua. Nana. Kagak lebih ke Teddy Aditya. Lu nggak M juga emang? M juga gua. M semua di sini. M Alwi ya. Nando juga. Matcis tapi lu ya, Matcis. Matjis gua. Matjis. Iya. Alwi. Iya. Marah kali lu, marah. M lu apa tuh? Bape. Beda sendiri. Bape Nando. Oke, kembali ke topik Manchester United. Belum selesai di bursa transfer musim ini. Mendatangkan duet Ajax, The Light dan Mazrou. Yuhu. Pembelian yang yuhu ya. Yuhu tapi nggak tahu. Yuhu. Ugarte juga Udah ngambek. iya rumornya kayaknya bentar lagi Hirwigo nih. Nggak dibawa ke skuad PSG untuk pertandingan pertamanya. Deal berarti. Feeling mah. Deal-dealan. Mending Ugarte apa Deo?
Ya bukan. Ugarte gua. Ugarte. Di Jong mainnya masih belum tahu kapan aja. Iya. Lu beli sekarang. Presiden klubnya presiden klub, pelatih klubnya juga ditanya masih bingung kapan bisa main. Kapan sih cedera apa sih dia? Yang sama Itu Valverde apa pergelangan. Oh. Lama. Jadi katanya 6 sampai 7 minggu. Pas kemarin ditinjau ternyata masih Extend. extend, belum sembuh. Mazraoui dan Delight. Delik. Yuhu. Tapi nggak tahu. Nanti malam udah main belum? Udah main dong. Udah main ya? Jam 2 pagi. Ini sejam lagi lah. Langsung main dia berdua. Wah, nggak tahu sih. Nggak Kayaknya tahu sih langsung. Iya, Tenak Nggak sih tahu ngomongnya gitu. Pemanasan dulu lah, nggak langsung Tenak main. ngomongnya cuman Iya, pemanasan dulu, stretching. ram lah kaki. Iya, dinamis. datang dulu dong. Datang dulu. Datang main gimana? Iya, langsung main mah. Di WA dulu kayaknya. Di WA dulu. BCan. Hari ini main ya gitu. Iya. Acara katro. BCan grup WA MU. Iya. Jangan lupa bawa deker. Kalau nggak kartu kuning ya. Iya. Nah, ada yang punya sepatu ukuran 4 juta. Yang udah nyampe sendlock kan ya. Kitman-nya sih list nomor punggung sebelum jam 7. Yang lewat nggak masuk line up. Di katro anjing. Mazraoui dan Delight. Oke, sekarang serius. Gimana nih pembelian duet Ajax dari MU ini, Pi? Gue jangan ngomongin dua. Bakal seperti apa nih dia nih? Gue ngomongin keseluruhannya deh. 5 Oke, pemain. keseluruhan. 5 pemain Ajax yang dibeli MU. Oke. Total udah 270 juta. Ini mau nggak mau harus udah bukan apa ya, berandaian tapi harus Ten Hag harus ngebuktiin kalau pembelian itu worth it gitu. Dengan harganya. Kayak sejauh ini kan yang baru perform kan cuman Lisandro Martinez. Iya. Selebihnya kayak Onana, Antony, Top banget. Onana kan. Penalti kayak gini-gini apa anjing? Onana, Antony. Dia gini-gini yang ketemu satu doang itu. Ya Allah, sampai itu juga nggak sengaja kayak kata gua, nggak sengaja lihat Haaland digituin, coba Haaland digituin. Senyumnya kayak baru banget Iya. Gue jadi Haaland nggak selebrasi gua, emang Onana doang gitu. Emang tabiatan anak onana bener itu. Main bersikat. Bolanya diarahin ke sudut yang Adanya dia. Disuruh. Iya. Emang ya berarti buktikan mentalitas Haaland kan, nggak ada apa-apanya ini Onana. Oke lanjut ya ke pembelian Ajax nih. Ya itu yang gue bilang mau nggak mau Ten Hag harus ngebuktiin gitu. Ineos sudah ngeluarin banyak duit lah. Maksudnya udah nurutin nih. Menurut gue musim ini tuh musim paling diturutinnya Ten Hag lah tentang pemain. Seperti Mazraoui, Zirkzee datang kan. Ya menurut gue lu harus buktiin gitu bahwa pembelian lu tuh nggak asal-asalan. Dan lu ngebawa mantan pemain lu tuh harus perform di tim barunya gitu, bukan masalah connection di tim sebelumnya gitu yang kayak Mazraoui ngomong gue punya koneksi sama Antony, jadi gue nyaman dan siap untuk bermain dengan Antony di klub baru ini. Menurut gue itu bukan sebuah omongan, itu harus menjadi pembuktian gitu ke depannya. Oke. Tapi kalau koneksinya sama Antony susah sih. Susah ya? Lagian sisi kanan pasti punya Garnacho itu udah. Pasti nggak kegeser Garnacho musim ini menurut gua. Menurut gua sisi kiri sih. Kecuali digeser ke kiri ya. Maksud gua dia akan jadi salah satu andalan MU musim ini di lini penyerangan sisi sayap entah kanan. Menurut gua sebenarnya yang bahaya tuh ya Rashford-nya menurut gua. Kalau Ten Hag berani sih harusnya digeser. Sebenarnya musim lalu dia cukup berani sih ngegeser-geser Rashford gitu. Ada kan? Iya, menurut gua udah berani. Jadi ya ini kan masalahnya Rashford Ten Hag pengen Rashford perform gitu, sedangkan Garnacho sudah mulai membuktikan gitu. Sebenarnya di sisi kanan itu yang nguasain ya Ahmad Diallo menurut gua musim ini, musim layak dia lah. diberi kesempatan ya. Musim dia menurut gua. Nah, balik lagi ke pemain Ajax yang dibeli MU. Ya Ajax cabang Manchester inilah. Ya entah main atau enggak entar malam, gue pengen di musim ini yang ngebuktiin semua pemain. Gak cuman berandainya lu punya koneksi sama Antony, lu pernah main satu klub bareng ya, lu udah di klub baru dengan suasana baru, lawan-lawan lu juga baru gitu. Mau nggak mau harus ada pembuktian menurut gua. Simpel itulah, gua butuh pembuktian aja dari semua pembelian pemain Ajax ini. Tapi menurut lu apa alasan Ten Hag manggil pemain-pemain lamanya dia?
Yang pastinya sih ya karena dia udah tahu sebelumnya nih pemain kayak gimana dan Ten Hag kan nggak asal-asalan pastinya dong beli Mazraoui dan De Ligt ini pasti ada koneksinya satu sama lain di antara Mazraoui, De Ligt, Lisandro Martinez dan Anthony, Onana. Menurut gua dia udah pernah megang semua pemain itu gitu. Ya menurut gua bukan sebuah asal-asalan tapi balik lagi yang gue bilang tadi ini klub baru gitu. Lu nggak bisa, menurut gue nggak bisa langsung dibuktikan sih. Cuman emang lebih mudah aja bagi pemain belakang gitu yang posisinya bertahan. Menurut gue lebih gampang menyesuaikan daripada kayak Anthony, Onana. Onana kan ngadepin striker baru gitu kan. Gaya permainannya masih pakai yang lama. Cuman ya gue pengen lihat duetnya ini sih Lisandro Martinez sama De Ligt sih. De Ligt udah cukup vokal kan di latihan kemarin. Yang gue bingung tuh kenapa Ten Hag seneng banget ngebawa pemain Ajax gitu ke MU atau pemain yang pernah dia latih lah ke klub barunya, sedangkan pelatih terbaik saat ini aja Pep Guardiola aja cuman bawa satu pemain yang pernah dia latih sebelumnya. Ya kalau emang cara lu begitu ya buktiin. Mungkin dia tipikal kayak Sintayong juga lah ya. Pemainnya gitu-itu aja maunya. Mengedepankan heart and soul. Heart and soul. Heart and soul. Tapi menurut gue itu wajar dilakuin kalau lu pelatih timnas kalau menurut gue. Iya. Kalau pelatih klub ya lu mau nggak mau coba. Susah karena ya profesional lagi nggak bisa manggil seenaknya. Itu dia. Yang dibayarin segala macam. Itu dia, kalau pelatih klub kan banyak yang harus dipikirin lah. Menurut gua langkah Ten Hag ya berani banget. Kalau ini terjadi, gua itu hebat banget sih, gua apresiasi banget sih Ten Hag. Kalau terjadi ya. Dan harus sih ini sebenarnya. Udah harus terjadi. Pasti ya. Pasti terjadi sih musim. Masa iya udah berapa 10 tahun Pi? Iya sih. Ntar malam berapa enaknya Sob? Ntar malam 3-0 aja 3-0 ya. Nggak kemana lah 3-0. De Ligt, Mazraoui, Nggak terlalu berlebihan. Elkan Bagot hat-trick normal Elkan Bagot. Elkan Bagot udah ke divisi berapa dong? Udah dipindahin Pinjemin lagi ya? Dipinjemin lagi. Oke dong, sekarang spesifik The Light sama Mazraoui. Menurut lu perannya bakal seperti apa nih dia? Akan dipasang sebagai pemain utama kah? Pasti. Langsung aja starting line up dengan prediksi starting line up gue dengan De Ligt dan Mazraoui ya. Onana, kanan Mazraoui, De Ligt, Lisandro, Luke Shaw, Kobe Luke Shaw cedera. Luke Shaw cedera lagi. Masih cedera. Oh, Makanya berarti- Mazraoui ini sebenarnya darurat ya? agak pembelian darurat gitu loh dok. Soalnya kan dia bisa main di dua posisi kan. Walaupun Berarti utamanya di kanan kanan. kayak Dalot. Iya. Nah mungkin Dalot kiri ya. mungkin Dalot di kiri atau Lisandro digeser ke kiri kayak kemarin. Di tengah ada De Ligt sama Maguire. Akan dia nggak jauh-jauh dari situ. Tengah pasti Kobe Mainoo, Casemiro, Bruno. Depan masih Garnacho, Rashford, Højlund belum balik ya? Belum, masih cedera. Zirkzee harusnya sih ya. Iya. Dan menurut gua Garnacho atau Ahmad ya. Garnacho pasti main. Gua nggak tahu siapa yang diganti tapi kayaknya Garnacho pasti main sih. Anthony berarti masih jadi itu aja. Anthony masih akan di bench. Mimpin pemanasan aja. Iya, pemanasan aja dia. Anthony hitung gitu ya. Anthony hitung 1, 2, 3. Tapi untuk ya kita perannya The Light itu dia kan back modern ya. Yep. Gaya mainnya cukup fluid dengan distribusi bola yang oke gitu. Dia katanya juga bagus. Mazraoui juga lebih agresif, wingback yang attackingnya oke, nggak seoke Dalot memang, tapi defense-nya lebih baik daripada Dalot. Tapi tidak lebih baik dari Wan Bissaka. Ya, Wan dong. Bissaka kan udah di West Ham. West Ham ya sekarang. Mazraoui akan dicoba main, tapi menurut gua faktor kuncinya adalah ketika si De Ligt dan Mazraoui ini bisa ngebangun di lini belakang ya, bisa ngebangun koneksi dengan Lisandro dan Maguire lah. Kita ambil Maguire ketika ya, kalau Lisandro oke lah, mereka udah berasal dari Klub yang sama. roots yang sama gitu ya, dari akar yang sama. Tapi si Maguire ini kalau mereka bisa combine berempat, menurut gua akan cukup solid karena MU lini belakangnya cukup goyang kan, kalau kita lihat dari City kemarin aja. Iya. Cukup Goyang lagi, doyong. Bernardo Silva golin sundulan. meragukan. Kalau untuk lini depan selama on fire pemain-pemainnya sih menurut gua nggak ada masalah ya. Mereka pemain-pemain yang bisa cetak gol kok. Lini tengah aman banget. Jadi menurut gua ya kita lihat aja, walaupun menurut gua namanya game pertama kan berat.
karena semua pengen menang. Kunci liga itu kan salah satunya game awal lah. Mereka pengen 3 poin di awal. Jadi ya kita lihat MU dengan komposisi pemain-pemain barunya ini apakah bisa membuktikan atau masih terseok-seok dengan kombinasi-kombinasi yang belum paten. Tapi menurut gua sih masih akan menang lah. Walaupun agak tough ya gamenya akan sulit. Match day pertama nggak? Match day pertama game akan sulit karena dua-dua pasti pengen menang. Ipswich tim promosi yang pengen Fulham. Fulham tim yang pengen membuktikan dengan pemain-pemain baru. Smith Rowe kemarin dua kali main 2 kali gol ya kan. Tapi ya MU masih akan menang lah. Walaupun akan tough game-nya. Selisih 3 kalau nggak 4 lah ya. Itu toughnya MU sekarang kan. Lu tahu nggak fans MU di Uganda tuh berdoa bersama aja jelang musim baru ini. Sumpah ada videonya. Oh dia semacam tahlilan gitu. Iya, jatuhnya kayak gitu. Karena gue yakin MU musim ini targetnya pasti Champions League. Maksudnya masuk ke Champions League ya, 4 besar pasti. Harus itu wajib. Karena kalau enggak paruh musim MU terseok-seok di 8 di 9 mata enak dipecat menurut gue. Champions League sama juara liga ya target ya. Musim ini juara liga, Juara liga, musim depan treble. Delik kan ini setiap dia datang ke klub barunya juara liga. Woi, Masa berhenti di MU kan? Bisa itu kalau udah begitu terus. Mengomentari pemain-pemain yang sebelumnya udah diboyong dari Ajax terlebih dulu. Anthony, Liam Alessandro. Tony, Lisandro. Gue punya ekspektasi besar sebelumnya sama Anthony sebelum datang dengan permainannya di Ajax kan, skill individual banget ya, stylish banget. Enggak lagi. Gue suka Pi. 100 juta? Samba. Gue udah ngebayangin Samba banget wih. Iya, Gue udah tahu samba banget. Ini orang flop nih, gue udah tahu banget. Wah, pas Anthony tuh ya, gue udah tahu banget. Enggak, kalau justru gue Lisandro-nya Bi. Oh, gua malah gara-gara enggak, gua. fisiknya dia. Lisandro Kecil memang banget bagus, kan. gue tahu kalau Iya, karena Lisandro Lisandro tuh rumor sebelum ke MU dulu mau ke Arsenal soalnya. Gue tahu emang ini pemain Ajax kan karena yang Ajax waktu itu cukup ngikutin lah dengan pemain-pemain yang baru rising star-nya. Jadi emang ini pemain bagus, gue tahu kalau Lisandro. Tapi kalau Anthony juga di Ajax tuh bagus padahal. Bagus. Apa ya? Gue justru ke Lisandro-nya dulu. Balik lu ya sama Iya, balik. Apa ya? Gara-gara terlalu kecil ya. Dengan pemain-pemain Liga Inggris kan Iya posturnya sih, gede-gede wajar sih. banget. Punit-punit Inggris juga Iya. ngeremehin kan awalnya. Dia main di center back dengan postur yang segede itu ya. Iya, buat menangin Sekecil duel itu. udara. Iya sekecil itu lah ya. Maksudnya kalau misalnya dia main di back kiri atau kanan sih masih oke ya dengan postur yang kayak gitu. Ini main di center back. Nggak kayak ideal ya, mengerikan sebenarnya, banget nggak ideal ya buat tapi postur dia. tapi ternyata dia yang bagus daripada Iya, justru yang Anthony-nya. bagus ya. Ya pas lawan Arsenal langsung golin kan tuh flashing ya. langsung pakai baju MU dia. Itu doang ya Anthony ya? Iya. Anthony Itu doang momen masih doang. Terbaiknya. Ya, One match one moment. Pertama kali tuh ya lawan Arsenal. iya. Pertama kali dengan sumpah serapah Nando terbuka. Bersumpah lagi deh coba dong. Iya doh. Nanti tunggu Arsenal. Oh oke. Oh tunggu ketemu Gue ketemu Arsenal. tunggu di Bakal video ngapain nih lo? sebelum belum tahu. lawan Arsenal. Margin 2. Margin 2. Pur. Lu pur. Gue kasih pur 2. 1,5 lah. Pur 1,5 lah. 1,5. Tapi menurut lu pembeliannya Mazraoui sama Delete ini bakal berpengaruh nggak Wi? Gue masih belum tahu kalau itu buat itu. Kayaknya gue masih agak trauma gara-gara kantor kemarin. Jadi lu nggak berharap banyak? Iya, gue nggak mau ekspektasi besar dulu. Udah beli mahal-mahal kan. Cuma mainnya kayak gitu. The League juga maksudnya punya nama besar kan waktu itu di Ajax. Kalau semifinal Liga Champion. ya? The Lights gue jamin, Champion lawan gue jamin perform lah. Iya. Siapa The League? The Lights aman lah, dia aman lah, aman banget lah. Ya nggak tahu juga sih. Enggak, The Lights pasti aman. Gue Aman, yakin. Kalau Delik Ahman, Mazrui ini loh yang Mas Roy ya memang dia Sebenarnya kan masih agak- di Munchen juga goyang Iya. sebenarnya kan, nggak bagus-bagus. Kenapa nggak nyari yang lain ya? mungkin ya itu dia Ajax gua bilang connection. ada Udah pembelian kepepet. darurat juga dong. Iya, kepepet Xiao ya mungkin cedera, terus Malaysia masih sakit kan, terus Harry Amas yang masih belum dipercaya lah sama Ten Hag. Dan kayaknya si Munchennya pembelian jualnya darurat paketan. 70 kan Iya. dua tuh Oh kan iya. sekalian kan. Dua. Jadi ya udah. Kenapa nggak Cancelo ya?
Wah, nggak tahu juga sih gua. Ya kena ini aja mungkin, kena promo 88-nya. Balik lagi kan ya? Kalau menurut gua MU tuh. Iya. Itu lagi pas dapat voucher ya, Bi. Iya, ini Kemarin sih tongkir sekarang lagi kan. ke Barca lagi ya? Ke City lagi ya? City lagi. Belum tahu kemana. Cancelo darahnya udah biru kali, Bi. Darahnya udah biru deh. Udah males lah pemain Boca sono mah jangan dah. Gue mau Cancelo ke Arsenal. Mau enggak apa lu dah. Gak apa buat pelapis mah. Cuek ya. Buat pelapis. Buat pelapis mah lumayan anjing, jago anjing itu orang attitude-nya aja berantakan. Iya. Secara skill mah luar biasa. Iya luar biasa, Sat. Kayak back kirinya Portugal siapa kemarin? Nah, banyak. Guerrero. Nuno Mendes. Mendes. Portugal wingbacknya juga jago emang. Tapi teknik jauh kan Cancelo mah. Cancelo lebih skillful. Bagus. Cuma Nuno Mendes tuh kuat banget. Dia overlapnya sih, Iya. overlapnya. Iya, kuat banget dia. Kalau dari lu, Vi, Apa? menurut tuh bakal berpengaruh nggak tuh pembelian dua pemain ini, Mazraoui dan Delight? Bakal atau enggaknya gue belum tahu, tapi ini semua harus berpengaruh sih. Harus berpengaruh. Atau enggak ya bener kata Nando, Ten Hag ada di dalam ancaman gitu kalau ini nggak berpengaruh, ini sudah nurutin gitu. Kalau untuk Delik, gue setuju Nando lagi-lagi karena nggak tahu ya, gue agak pede 19 tahun udah jadi kapten Ajax. Iya. Terus di Juventus pun mainnya nggak jelek, bagus malah menurut gue. Dibeli Munchen Aman lah. ya emang agak jarang dimainin, cuman kan itu selera pelatih Munchen kan. Ya menurut gua dengan umurnya masih 24-25 lah Delik ya. Gua agak lebih pede Delik gua daripada Mazraoui untuk perform. Cuman ya balik lagi belum ada yang tahu kan, prediksi gua sih Delik pasti perform. Cocok badan bagus untuk IPL. Apa namanya, dari segi build up dia pun bisa, megang bola bisa. Gua pede lah sama Delik. Ini lah ya. Pede gua sama Delik. Dibanding Mazraoui. Ya, kalau Mazraoui kan sebenarnya lagi-lagi bener kata Nando nih, di Munchen sebenarnya agak goyang. Cuman ya itu yang gua pikirin tadi sih, dia nih sebenarnya salah satu pembelian yang darurat gitu. Luke Shaw cedera, Malaysia sakit. Mazraoui bisa main kanan kiri walaupun utamanya kanan kan seperti Dalot. Ya menurut gua lagi-lagi ada apa ya? Switch mulu sih setiap pertandingan, kayak Dalot kanan, Mazraoui kiri, ataupun Dalot kiri, Mazraoui kanan. Menurut gua bakal ada kayak gitu. Jadi ya susah untuk dilihatnya performa atau enggak kan, pindah-pindah posisi kayak gitu. Ya, tapi nggak apa-apa sih, murah juga ya. 70 dapat 2 ya. Iya, Nggak promo apa-apa ya. 88. Murah banget. Promo 88 nya Munchen. Oke, terakhir doh. Cuci gudang ya Iya, isi gudang. Dia belum bisa siapa ya malah. Olise. Olise doang. Terus Palinha. Iya. Paling. Di awal semua pembeliannya. Iya. Terakhir, perubahan seperti apa yang bakal terjadi Dut? Dari dua pemain ini? Bakal lebih solid ya di pertahanan. Yang jelas kita akan musim ini kita akan nonton MU dengan banyak nuansa Ajax Prime di bawah Ten Hag. Nuansa Ajax akan kental pasti dengan filosofi yang dibawa, dengan pelatihnya juga sama gitu ya, pelatih Ajax. Kami bakal pakai taktik. Kurang lebih Ajax akan lah ya. pakai taktik Ajax yang ya, masa jaya. Belanda style lah. Press bakalan tinggi, suka dong nih lo. banyak. Gue memang suka Emang Ten dia nonton Hag. MU. Dia Gua emang nonton gua MU. nonton suka Ten MU, Hag. makanya gue tahu MU. Lu penggemar Ten Hag kan, Doh? Lumayan. Gue suka semua pelatih Belanda. Van Hal lu suka? Van Hal pas sebelum dia Van Hal itu kan terakhir-terakhir doang main Iya. serangan balik. Iya, yang Udah defense banget. di MU mulai itu terus di Euro apa Piala Dunia ya. Itu baru Van Hal terakhir. Kurang. Sebelumnya Van Hal juga total football banget. Ronald Koeman lu suka? Koeman gue suka. Di Unik sih. 2010 tuh Van Hal yang megang Belanda. 2010 Van Hal ya. Van Hal. Iya, Belanda yang kita tahu kan kayak gitu, dan menurut gua kalau Ten Hag bisa mengaplikasikan apa yang pertontonkan di Ajax Prime-nya pada saat itu, menurut gua MU akan cukup menyenangkan untuk ditonton. Cukup menghibur lah dibanding kita compare musim lalu ya, dibanding musim lalu yang masih meraba-raba. Dan bakal juara lah ya. Udah jauh kalau itu. Susah kalau itu. Jauh. Jauh di depan ya? Jauh di depan maksudnya. Jauh di depan. Juara musim ini. Big Five terancam nih. Big Five. Ya MU kan Big Five. Wih, Ya sama MU jadi 6, sama MU jadi 6. MU Big. Masalahnya MU Big One anjing. Big One bener. Masalahnya Arsenal bukan Big Five, Wi. Apa? Arsenal Big Show. kontender tunggal juara anjing musim ini. Gila, masih ngarepnya Tujuh udah gua 2 MU. musim lu, udah 2 musim. Kita tungguin pertandingan Arsenal tuh konsisten, jangan salah. Spesial konten Iya. lah Musim pokoknya ini sebelum peringkat 2 Arsenal. lagi. lagi, nggak dapet Satunya apa-apa. MU jauh. Lone Wolf. MU.
20 tahun doang juara. Ya justru itu Sap, kalau nggak dimulai era juara nggak akan mulai musim ini era juara Harus ada yang nge-trigger gitu. Ya oke di-triggerin sama MU. Iya. Karena gantian kayak. Ya MU nanti 20 tahun dulu lah gantian. Jangan lah. Udah terlalu lama ini. Terakhir juara 2000. Anjing udah terlalu lama orang masih 2014 13 terakhir 11 tahun bro. Gua dari pertama kali nonton Arsenal belum pernah juara aja. Juara FA kan. Ya elah. MU juara. Iya, Eva Eva. terakhir. Eropa. Iya. MU gitu-gitu treble kan. Treble Iya, treble mini. Mourinho emang dari besok. Emang special one lah itu. Spesial banget itu dia. Orang treble yang ini bisa treble ciki loh. Dia piala melon aja dia dapet aja nggak main Roma anjing tuh. Iya anjing. Dia, Juara lengkap. dia setiap pelatih klub pasti dapat piala ya. Dapat semua Dapet dia. Pasti dapat piala bener loh. Special one. Special one. Kayak MU. Di kuat. Gokil. The only special one. Sekarang dia kemana Turki ya Do ya? Turki. Oke. Jayalah Manchester Unitedku, jayalah Manchester merahku, jayalah setan merahku. Saksikan terus perjalanan Manchester United mengarungi musim ini. Akan banyak konten-konten tentang MU di segmen-segmen obrol selanjutnya. Tetap di obrolan bola anak renta.